Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah selalu ada Tuhan bersamamu. Yang akan kita ambil dari kitab Ulangan pasal yang pertama ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Dalam kehidupan kita tentu mengalami suka dan duka. Pada saat kita ada dalam keadaan sulit, pernahkah kita menjadi goyah dalam iman? Umat Tuhan pernah mengalaminya. Dari nats yang kita baca, kita melihat Musa mengenang bagaimana Allah menggendong umatnya ketika iman mereka sedang goyah. Musa menegaskan bahwa Tuhan layak dipercaya. Musa mendorong bangsa Israel untuk terus maju dalam iman, agar mereka dapat menikmati warisan mereka, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari nats ini. Yang pertama, kehidupan seperti di padang gurun. Umat Israel seharusnya sudah masuk tanah Kanaan 39 tahun sebelumnya, sebagaimana tertulis dalam Ulangan pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Perjalanan mereka harus melewati padang gurun. Seharusnya sekalipun dalam kelompok besar hanya dibutuhkan waktu beberapa minggu dari Mesir menuju Kanaan. Namun bangsa Israel harus menjalaninya selama 40 tahun. Tetapi karena ketidaktaatan dan kegagalan mereka untuk melakukan kehendak Allah, masuknya mereka ke tanah perjanjian menjadi tertunda. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi begitu lama dan sangat melelahkan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka harus melintasi padang gurun itu, mulai dari tanah Mesir sampai ke Kanaan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, karena di padang gurun hampir tidak akan dijumpai tanaman dan air kecuali di tempat-tempat tertentu. Belum lagi perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Mengapa bangsa Israel begitu lama berada di padang gurun? Itu akibat dari ketidakpercayaan bangsa Israel sendiri. Sehingga Tuhan membiarkan mereka berputar-putar mengelilingi padang gurun tersebut selama 40 tahun. Bagaimana dengan kita? Dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita juga harus mengalami seolah-olah sedang berada di padang gurun. Kegagalan untuk hidup di dalam kehendak Allah dan oleh Roh-Nya dapat mengakibatkan penundaan atau bahkan kehilangan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki rasa takut jika berada di luar kehendak Allah dan kehilangan kehadiran, kasih karunia dan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7 menuliskan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun itu Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Pengalaman hidup bangsa Israel ini menjadi bukti nyata betapa sempurna penyertaan Tuhan terhadap mereka. Namun meskipun berada di padang gurun selama bertahun-tahun, bangsa Israel tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Ulangan pasal yang pertama ayat 32b sampai 33 mengatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Tuhan berjalan di depan umat tersebut
dalam api pada malam hari dan awan di siang hari. Awan itu melambangkan kehadiran atau transportasi dari Tuhan dan ditemukan di seluruh Alkitab. Jangan merasa Tuhan tidak memperdulikan kita dan membiarkan kita bergumul sendiri, terutama di masa sulit seperti pandemi saat ini. Karena akibatnya iman kita menjadi lemah dan tak berdaya. Mari, ingatlah selalu ada Tuhan bersama kita, sehingga hal ini membuat kita semakin kuat menjalani kehidupan. Sekarang yang kedua, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seringkali ketika permasalahan datang menerpa hidup ini, kita bertanya, di manakah Tuhan? Kita merasa Tuhan tidak memperdulikan kita dan membiarkan kita bergumul sendiri. Akibatnya kita menjadi lemah dan tak berdaya. Nats firman Tuhan tadi mengatakan, dan di padang gurun di mana engkau melihat. Penekanan engkau melihat adalah apa yang dialami orang Israel. Musa ingatkan pada apa yang mereka ketahui karena semua terjadi kepada mereka. Musa mengingatkan bangsa Israel bagaimana Allah pernah membebaskan mereka, menyediakan makanan dan air di padang gurun, berperang melawan musuh, dan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sambil mengingat banyaknya perbuatan Allah bagi umatnya, keajaiban-keajaiban itu menjadi sukacita bagi Israel dan meneguhkan iman mereka. Seluruh bangsa akan melihat dan mengakui perbuatan Tuhan. Dan keajaiban-keajaiban itu menjadi kengerian bagi musuh-musuh mereka. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ulangan pasal 34 ayat yang ke-10 mencatat hal ini. Bahkan umat Allah sendiri akan melihat dengan takjub. Dalam ulangan pasal yang pertama, Musa menegaskan bahwa Tuhan layak dipercaya. Musa mendorong bangsa Israel untuk terus maju di dalam iman agar mereka dapat menikmati warisan mereka. Bagaimana dengan kita? Apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Mari kita jadikan pengalaman iman kita sebagai sumber kekuatan. Mari kita memiliki pengalaman iman secara pribadi dengan Tuhan. Coba kita ingat lagi apa yang Tuhan sudah lakukan secara pribadi dalam hidup kita. Sesungguhnya ada banyak orang percaya yang tetap kuat dan mampu bertahan di tengah-tengah persoalan. Pemahaman kita tentang siapakah Allah sangat mempengaruhi cara kita menyikapi berbagai persoalan hidup. Bersyukurlah kepada Allah yang kekal, berkuasa, dan tak berubah. Sebab kita dapat mengandalkan lengan Allah yang kuat sebagai sandaran yang kokoh dalam kehidupan kita. Milikilah pengenalan yang benar dan pribadi tentang Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada Tuhan bersamamu. Yang nomor 3 dibuktikan dengan Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Cinta kasih Allah yang tanpa batas itu selalu ditawarkan kepada kita. Dan itu berlangsung sejak awal dalam sejarah keselamatan. Kisah pembebasan dari Mesir menjadi salah satu bagian dari wujud rencana penebusan. Pembebasannya dari Mesir itu merupakan bagian dari sejarah keselamatan, awal pembebasan dari dosa dan perubahan dari perbudakan dunia menuju kepada kebebasan anak-anak Allah. Kasih Allah digambarkan seperti orang tua yang mendukung anaknya. Dukungan Tuhan itu sempurna. Mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Mendukung berarti menggendong. Menggendong seperti orang tua menggendong anak kecil. Terjemahan lain mengatakan membawa dengan selamat dan menggendong. Kata mendukung dapat merujuk kepada secara fisik menggendong seseorang atau sesuatu atau mempertahankan seseorang.
Allah Bapa kita, yaitu orang tua, adalah sebuah metafora Alkitabiah, bentuk kekeluargaan pribadi yang indah. Dalam Perjanjian Lama, anak adalah metafora kebersamaan bagi kebapaan Allah bagi Israel. Perjalanan Israel di padang gurun tidaklah mudah, dan iman mereka terkadang goyah. Namun kisah mereka dipenuhi dengan bukti perlindungan dan pemeliharaan Allah. Gambaran orang tua menggendong anaknya dengan lembut, dengan kuat dan penuh kepastian juga menjadi gambaran indah tentang cara Allah mengasihi bangsa Israel. Walaupun kita menghadapi tantangan yang menguji iman kita, kita dapat mengingat bahwa Allah senantiasa hadir dan menggendong kita melewati segala kesulitan. Kita juga diingatkan dalam kitab Keluaran, bagaimana sikap Tuhan bagi umatnya. Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan yang mendukung engkau artinya Tuhan akan memimpin. Artinya berjalan di depanmu, melindungi, berperang untukmu, menyertai, mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Takut akan Allah merupakan ketakutan yang memulihkan, yang mendorong kita untuk berbalik dari kejahatan. Memelihara semua ketetapan Allah dan berusaha hidup dekat dengan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Ini adalah ayat yang menekankan bagaimana Tuhan memposisikan dirinya sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bapa duniawi yang baik tentu mengenal anak-anaknya dan tahu harus melakukan apa demi kebaikan anaknya. Seperti itu pula Bapa yang tentu jauh lebih tahu dan mengenal betul masing-masing ciptaannya. Dalam nab tersebut disebutkan, Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh. Seberapa jauh dukungan Tuhan? Yesaya pasal 46 ayat 4 menuliskan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Inilah jaminan Tuhan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Jaminan ini membuat kita tidak lagi memiliki alasan untuk menjadi takut, khawatir, dan merasa ditinggalkan. Karena Allah sendiri telah berjanji untuk menyertai kita bahkan sampai akhir hidup kita. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita seperti anak yang tidak tahu diri. Walau orang tua mengasihi, karena ekspresi kasih orang tua berupa disiplin, hingga merasa tidak dikasihi. Mazmur 103 ayat yang ke-13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata sayang berarti menunjukkan cinta dan belas kasih. Kata yang lembut itu memberi kita sebuah gambaran betapa dalamnya kasih Bapa Surgawi kepada anak-anaknya. Dan juga mengingatkan kita akan anugerah luar biasa yang kita terima, sehingga kita dapat memandang Allah dan berseru, ya Bapa, ya Aba, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 15. Seberat dan sesulit apapun tantangan dan masalah kita, percayalah ada Tuhan yang siap menyertai dan bahkan menggendong kita. Marilah kita memfokuskan pandangan mata kita hanya kepada Yesus, Allah yang hidup, Allah yang mendukung kita. Sebagai penutup, terkadang kita merasa kewalahan dalam menghadapi persoalan hidup. Namun ingat bahwa Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita dan memberi kita kekuatan.
Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah hari-hari ini kita sedang menghadapi sesuatu perkara yang terlalu berat untuk dihadapi? Adakah masalah yang menurut akal pikiran kita terlalu sulit untuk dipecahkan dengan kekuatan sendiri? Saat ini kita telah menerima pesan Tuhan, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang siap menggendong kita. Ketika Ia menggendong kita, maka bukan diri kita sendiri lagi yang menghadapi persoalan-persoalan maupun kesesakan tersebut, melainkan Tuhanlah yang menanggungnya bagi kita, umat yang dikasihinya. Tuhan juga yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.